kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang penganggaran dengan saya sendiri Eka Risti Florida Panjaitan 18 10 11 12 48. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian penganggaran. Pengertian penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Penjelasannya adalah penganggaran adalah penganggaran perusahaan mengacu pada proses di mana bisnis harus memperkirakan keuangannya di masa yang akan mendatang dan mengembangkan operasinya. Dalam mengembangkan anggaran, perusahaan biasanya dimulai dengan rencana proyek, kemudian menentukan jumlah waktu, tujuan, dan biaya operasi. Untuk mencapai tujuannya, sebuah bisnis harus merencanakan dan menetapkan strateginya dengan cara yang terukur. Dan bisnis harus menentukan apakah proyek mereka layak secara finansial, kemudian mengaitkan tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Penganggaran perusahaan memungkinkan manajemen yang lebih tinggi levelnya mengembangkan strateginya lebih masuk akal yang berada di level bawah organisasi. Sebagai contoh, seorang tenaga kerja retail mungkin harus menghasilkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah per bulan untuk tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan per bulannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penganggaran. Yang pertama yaitu manfaatnya adalah angka laba yang dihendaki oleh perusahaan. Maksudnya adalah sebelum melakukan proses bisnis, maka mereka harus menetapkan perencanaan keuangannya agar mereka dalam merencanakan kegiatan bisnisnya lebih terarah dan lebih tersusun dengan rapi. Dengan tersebut maka mereka akan terarah jalan bisnisnya sehingga mendapatkan laba sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, maka si perusahaan harus membuat perencanaan terlebih dahulu agar mereka mendapatkan titik goals di dalam perusahaan tersebut. Nah, produk mereka yang mereka keluarkan bisa menjadi produk fisik seperti bahan mentah, barang jadi, bahan setengah jadi, atau produk non fisik. Jika perusahaan tersebut ingin meningkatkan produktivitasnya, maka mereka harus mengeluarkan barang atau produk atau jasa sesuai dengan atau kebutuhan masyarakat. Maka perusahaan harus pintar membaca segmentasi pasar agar mereka tidak merugi dalam laporan keuangannya. Mereka harus mengeluarkan produk sesuai dengan keinginan masyarakatnya agar keinginan masyarakatnya terpenuhi dan perusahaan juga mendapatkan output atau laba yang mereka kehendaki dari awal perencanaan tersebut. Nah, manfaat penganggaran yang kedua yaitu sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan mendatang. Sumber daya tersebut dapat berupa tanah, mesin, tenaga kerja, bahan baku, atau lain-lain. Nah, tujuannya adalah gedung tersebut atau tanah merupakan aset perusahaan dalam bentuk jangka waktu panjang, dan mesin tersebut gunanya untuk proses produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan sebagai alatnya. Lalu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja tersebut adalah sebagai sumber daya manusia yang nantinya yang akan bekerja untuk menghasilkan suatu produksi tersebut. Lalu ada bahan baku. Nah, bahan baku tersebut adalah bahan yang akan diproses oleh tenaga kerja menjadi bahan jadi yang akan diedarkan kepada masyarakat nantinya. Nah, untuk dapat memiliki sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dapat memperolehnya dari pemilik dalam setoran modal atau pinjaman kreditur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan modal tambahan dengan cara mencari investor yang akan menanam saham tersebut kepada perusahaan tersebut atau mencari pinjaman kreditur kepada bank. Sedangkan untuk memperoleh bahan baku dengan cara mencari pemasok, tujuannya adalah untuk menekankan biaya operasional. Kalau misalkan dari perantara ke perantara, maka menyebabkan biaya operasional menjadi mahal. Oleh sebab itu harus mencari induk dari bahan baku tersebut. Nah,
Setelah proses produksi dan menghasilkan barang, kemudian dijual kepada konsumen, maka perusahaan akan memperoleh laba usaha. Oleh sebab itu, perlunya melakukan penganggaran agar mereka dapat terarah kegiatan aktivitas bisnis tersebut. Mereka mendapat gambaran mereka harus melakukan apa ke depannya. Manfaat anggaran yang terakhir yaitu memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Nah, oleh sebab itu pentingnya perusahaan dalam membuat perencanaan penganggaran. Tujuannya agar mereka mengetahui apakah yang mereka buat opsi tersebut sudah terbaik. Nah, oleh sebab itu mereka harus membuat opsi-opsi yang akan mereka rencanakan ke depannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sisi dampak negatif dan positifnya terhadap opsi tersebut agar mereka dapat berusaha lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu perusahaan perlu membuat suatu perencanaan yang baik agar operasi dapat berjalan sehingga bisa mencapai tujuan yang utama, memperoleh laba maksimum. Perkenalkan, nama saya Tessa Ivana, NIM 18101111246. Saya akan menjelaskan tentang anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup semua aktivitas utama perusahaan di dalam proses menghasilkan produk dan penjualan produk yang menjadi sumber utama pendapatan bagi perusahaan. Sistematika anggaran operasional. Yang pertama, ada data penjualan historis, berdasarkan data-data penjualan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, contohnya tingkat inflasi, suku bunga, daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ramalan penjualan. Ramalan penjualan berupa serangkaian prediksi penjualan di masa mendatang dan pangsa pasar yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, kita dapat menentukan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi berupa bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, maupun anggaran-anggaran biaya operasional lainnya, serta kita dapat menghitung anggaran laba atau rugi. Rumus pertama, anggaran penjualan, volume penjualan dikali harga jual per unit. Yang kedua, anggaran produksi, volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Yang ketiga, anggaran tenaga kerja ada 2, jam kerja dikali volume produksi, dan total jam kerja dikali biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, laba atau rugi, penjualan dikurang biaya operasional. Contoh soal, Gevama Manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi sarung tangan. Perusahaan tersebut sedang mempersiapkan anggaran dengan periode kuartalan untuk kuartal pertama di tahun 2021. Berikut ini informasi yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran kuartalan tersebut. Data proyeksi penjualan yang didapat dari divisi penjualan adalah sebagai berikut. Dari kuartal pertama, 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, penjualannya 4.000 unit, 8.000 unit, 8.000 unit, 4.000 unit. Price per unitnya 0,7, 0,7, 0,8, 0,8 sen. Pada akhir Desember 2020 diperkirakan terdapat persediaan akhir barang jadi sebesar 200 unit. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, divisi produksi membuat kebijakan persediaan minimal barang jadi untuk periode bulan Januari sampai April sebagai berikut. Bulan persediaan akhir Januari 1000 unit, Februari 1000 unit, Maret 200, April 200 unit. Berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan baku langsung berupa kain wol yang dilakukan oleh divisi produksi, diperoleh informasi bahwa setiap unit membutuhkan 0,5 meter kain wol. Pada akhir Desember 2020 diperkirakan terdapat persediaan akhir kain wol sebesar 50 meter kain wol. Divisi produksi memiliki kebijakan persediaan kain wol minimal 10% dari kebutuhan produksi pada bulan berikutnya. Perkiraan harga kain wol pada tahun 2021 adalah sebesar $4 per meter. Diminta untuk membuat anggaran operasional untuk Gevama Manufaktur yang terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung. Yang pertama kita cari anggaran penjualannya, yaitu anggaran per unit dikali penjualan per unit. Ditemukanlah total pendapatan sebanyak 2.800, 5.600, dan 5.600. Di kuarter kita kesampingkan, kita jumlah 20.000 dikali 0,7 dari penjualan per unit di bulan Maret sama dengan 14.000 kuarter. Kuarter dengan Januari, Februari, Maret harus seimbang. Yang kedua, anggaran produksi.
anggaran per unit yang telah ditentukan 4.000, 8.000, dan 8.000 ditambah persediaan akhir yang sudah ada di soal sebanyak 1.000, 1.200. Lalu dijumlahlah semua menjadi 5.000, 9.000, dan 8.200 dikurang persediaan awal. Persediaan awal itu adalah persediaan akhir di bulan sebelumnya, yaitu kita balik aja jadi 200 dikurang 1.000 dikurang 1.000, jadi 4.800, 8.000, 7.600. Sama dengan kuarter, sisi kuarter harus sama kalau dijumlah sama dengan 20.000. Ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Ada produksi dalam satuannya adalah hasil dari tingkat produksi yang ditambah sebelumnya. 4.800, 8.000, dan 7.600 dikali 0,5, 2.400, 4.000, 3.600. Lalu ditambah dengan persediaan akhir 400, 360, dan 200. 2.800, 4.360, 3.800. Lalu ditambah persediaan awal 200, 400, 360. Hasilnya 2.600, 3.960, 3.440. Untuk tahun depannya, harga kalian wall tahun 2001 dikali $4. Selanjutnya, dua tabel di bawah itu ada produksi April sebesar anggaran penjualannya 4.000, persediaan akhir 200, total 4.200, persediaan awal 200, tingkat produksinya sama dengan tetap 4.000. Di persediaan akhir Maret sama, itu untuk menentukan anggaran pembelian bahan baku langsung. Untuk persediaan akhir Maret itu 4.000 dikali bahan baku per unit 0,5, kebutuhan produksi 2.000, persediaan presentasi 10%, persediaan akhir yang diinginkan 200. Kenapa di persediaan akhirnya Februari tadi pembelian bahan baku itu 360? Karena 400 itu 10%-nya 360. 10%-nya dikurang jadinya 360. Saya Marilyn Saverina, NIM-nya 18101111118, akan menjelaskan penganggaran keuangan atau financial budgeting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial budget. Financial budget adalah anggaran yang berguna untuk merencanakan posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Dalam menyusun financial budget, operasi budget harus disusun terlebih dahulu karena perusahaan dalam menyusun suatu financial budget harus mempertimbangkan dari operasional budget terlebih dahulu. Balance sheet budget dapat dibagikan menjadi dua dasar kelengkapan isinya. Yang pertama, Master Balance Sheet Budget, budget induk neraca, yaitu budget tentang perkiraan posisi finansial perusahaan pada masa yang akan datang, yang berisi taksiran secara garis besar atau global. Yang kedua, Balance Sheet Supporting Budget atau budget penunjang neraca, budget tentang aktiva atau harta, tentang utang, dan tentang modal sendiri, yang berisi taksiran yang lebih terperinci. Selanjutnya, anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang, modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Contoh pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah. Yang kedua, anggaran kas, yaitu rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Yang ketiga, proyeksi neraca, yaitu kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta semua kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Perbedaan dengan prediksi. Yang pertama, prediksi dapat dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode waktu kapanpun. Yang ketiga, pembuatan prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksi. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, varians dan prediksi tidak dianalisis
secara formal ataupun berkala. Selanjutnya contoh prediksi. Prediksi yang dibuat keuangan untuk membantu perencanaan keuangan meliputi estimasi pendapatan, beban dan pos-pos lain yang mempengaruhi arus kas, bagian keuangan yang tidak memiliki tanggung jawab untuk membuat anggaran penjualan, beban sesuai dengan prediksi. Prediksi tidak dijelaskan ke manajemen puncak, dan varians antara kenyataan atau realisasi dan prediksi tidak dianalisis secara sistematis. Selanjutnya kegunaan anggaran. Yang pertama menyelaraskan dengan rencana strategis. Yang kedua membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga menugaskan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang untuk digunakan dan memberikan informasi mengenai kinerja yang diharapkan. Yang terakhir memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual. Nama saya Azura, NIM-nya 1810111175. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis anggaran keuangan. Yang pertama ada anggaran investasi, yaitu rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Contohnya yaitu pembelian dan pembangunan gedung kantor, pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan pembelian tanah. Lalu yang kedua ada anggaran kas, yaitu rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode tertentu, disertai dengan penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Lalu yang ketiga ada proyeksi neraca, yaitu kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang, yang berarti dalam proyeksi neraca tersebut akan mencakup jumlah harta yang dimiliki perusahaan beserta dengan semua kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal. Usaha dagang Venus yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas bulanan periode Juli sampai dengan Desember 2002. Dari data adalah sebagai berikut. Saldo piutang tanggal 1 Juli 2002 sama dengan Rp0, saldo kas tanggal 1 Juli 2002 sama dengan Rp200.000, saldo kas minimum yang ditetapkan sebesar Rp180.000. Lalu penjualan pada masing-masing bulan, pada bulan Juli yaitu sebesar 1 juta, Agustus 1.200.000, September 1.400.000, Oktober 1.200.000, November 1.400.000, dan Desember 1 juta. Dengan pola sebagai berikut, 60% daripadanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan kredit dengan cara 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, dan 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Lalu 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih. Lalu di sini terdapat tabel yang isinya penerimaan yang lainnya dan pengeluaran kas dari tiap bulan. Yang diminta yaitu yang pertama susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember 2002. Lalu susunlah anggaran kas pada periode Juli sampai dengan Desember 2002 dan bagaimana tampak pada neraca per 1 Juli 2002 dan pada neraca 31 Desember 2002 mengenai kas dan piutang. Anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember 2002 diperhitungan pada bulan Juli penjualannya sebesar 1 juta dikalikan 60% untuk penjualan tunai sebesar 600.000, penjualan kredit 400.000, hasil dari 1 juta dikurangi 600.000. Lalu penyisian piutang yaitu 400.000 dikalikan dengan 10% menjadi 40.000. Hasil dari 400.000 dikurang 40.000 itu akan menjadikan piutang neto yaitu sebesar 360.000. Sama dengan bulan-bulan sesudahnya hal ini diterapkan sampai dengan Desember. Lalu selanjutnya kita akan membahas pola pelunasannya. Pola pelunasannya mengikuti dari soal tadi, yaitu 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, dan 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Nah, pada bulan Juli 40% dikalikan dengan 360.000. 360.000 ini berasal dari hasil piutang neto pada bulan Juli yang telah kita hitung tadi, menjadi 144.000. Bulan Agustus juga sama dikalikan 40% menjadi 144.000 dan September dikalikan 20% menjadi 72.000. Lalu sampai dengan dilakukan dengan bulan-bulan sesudahnya sampai Desember
40% dikalikan 360.000 sama dengan 144.000. Januari 40% dikalikan 360.000 sama dengan 144.000. Dan Februari 20% dikalikan 360.000 sama dengan 72.000. Nah, hasil dari anggaran pengumpulan piutang tadi dan pola pelunasannya akan dimasukkan ke dalam tabel ini, daftar penerimaan barang dari piutang. Setelah selesai, kita akan lanjut ke anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember 2002. Dari anggaran kas ini, bulan Julinya saldo awal 200.000. Sedangkan penjualan tunainya 600.000, piutangnya 144.000, dan penerimaan lainnya 56.000. Lalu setelah dijumlahkan menjadi yang tersedia sebesar 1 juta. Dikurangi pengeluaran lain 350.000 menjadi saldo akhir 650.000. Sama saldo akhir ini 650.000 ini akan dimasukkan menjadi saldo awal bulan depan, yaitu bulan Agustus. Lalu setelah dilanjutkan sampai bulan Desember akan mencapai saldo akhir sebesar 2.735.600. Lalu selanjutnya kita akan membahas neraca per 1 Juli 2002 dan pada neraca 31 Desember 2002 mengenai kas dan piutang. Neraca awal 1 Juli tadi dari soal, kasnya sebesar 200.000, sedangkan piutangnya tidak ada. Sedangkan pada neraca akhir 31 Desember, kasnya itu sebesar 2.735.600. Ini berasal dari hasil saldo akhir bulan Desember. Lalu piutangnya 100 dibagi 90 dikali 316.000 sama dengan 352.000. Penyisiannya 10% menjadi 35.200. Lalu hasilnya menjadi piutang neto 316.800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Aprianti, NIM 135. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu anggaran. Anggaran adalah alat untuk pengendalian yang berguna. Akan tetapi, dua pertimbangan utama harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kerja. Yang pertama, menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Pertimbangan yang kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Lalu, sebelum anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja, terdapat langkah-langkah dalam menyusun anggaran, yaitu pertama, menentukan tujuan jangka pendeknya. Yang kedua, tujuan disesuaikan dengan sumber daya. Yang ketiga, anggaran harus disusun, disetujui, kemudian dikomunikasikan. Yang keempat, pengendalian dengan membandingkan hasil dengan tujuan yang telah dianggarkan. Lalu, anggaran dapat diperbaiki sebagai ukuran kinerja dengan menggunakan anggaran partisipatif dan insentif non-uang lainnya, menyediakan umpan balik kinerja secara sering, menggunakan anggaran fleksibel, memastikan bahwa tujuan anggaran mencerminkan realita, dan membebankan tanggung jawab pada manajer hanya atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh mereka. Lalu, terdapat dua anggaran untuk mengevaluasi kinerja, yaitu yang pertama anggaran statis, yang kedua anggaran fleksibel. Anggaran statis yaitu anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Karena anggaran statis ini bergantung pada tingkat aktivitas tertentu, anggaran ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Lalu yang kedua ada anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Kunci untuk membentuk anggaran fleksibel adalah pengetahuan atas biaya tetap dan biaya variabel. Anggaran fleksibel adalah kunci untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan para manajer untuk menerapkan pengendalian perusahaan. Anggaran fleksibel adalah alat pengendalian yang sangat bagus karena anggaran ini memungkinkan pihak manajemen untuk menghitung berapa biaya yang seharusnya untuk tingkat output sesungguhnya. Lalu, akhir periode adalah saatnya untuk meninjau apakah kita melewati garis pengeluaran yang sudah direncanakan atau tidak. Pada saat itulah anggaran fleksibel digunakan. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang berdasarkan hasil output aktual, yang kemudian dibandingkan dengan anggaran statis perusahaan untuk mendapatkan varian antara level pengeluaran mana yang diharapkan dan realisasinya. Ada banyak varian yang bisa muncul dalam sistem anggaran statis tersebut. Dua varian yang paling dasar adalah varian anggaran fleksibel dan varian anggaran sales.
Varian anggaran fleksibel membandingkan anggaran fleksibel dengan hasil aktual untuk menentukan dampak harga atau biaya operasionalnya. Varian volume sales membandingkan anggaran fleksibel dengan anggaran statis untuk menentukan dampak aktivitas level perusahaan terhadap operasionalnya. Dari kedua anggaran ini, perusahaan juga bisa mengembangkan anggaran individual fleksibel dan statis pada elemen manapun untuk operasionalnya. Misalnya, varian anggaran statis adalah selisih antara anggaran statis dengan hasil aktual perusahaan. Varian ini selalu diklasifikasikan dengan diterima atau tidak diterima. Jika varian volume sales tidak diterima, yang berarti anggaran fleksibel kurang dari anggaran statis, sales perusahaan akan menjadi kurang dari yang diperkirakan. Jika kemudian varian anggaran fleksibel tidak diterima, yang berarti varian tersebut akhirnya mempengaruhi arus kas menjadi negatif. Hasil yang keluar ini sebagai harga atau biaya. Dengan mengetahui di mana perusahaan tersebut melebihi batasan yang telah ditetapkan, manajer dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaan dengan lebih baik serta menggunakan informasi untuk membuat perampingan dalam proses. Sekian presentasi dari saya dan penutup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.